Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. How's life today? So, I hope all of you are always in good condition. And don't forget to always keep positive things at your home. And first of all, let's pray and thank unto Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and continue our lesson for this meeting. Okay, as usual, before we get started to our lesson today, you can prepare your book and pen first. So you can write about the lesson today and try to understand it well. Okay. So before we get started, as usual, let's pray by setting basmalah together first. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di materi pembelajaran kita yaitu belajar bahasa Inggris. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yang berkaitan dengan simple present tense. Tapi sebelum itu teman-teman seperti biasa silahkan dipersiapkan dulu bukunya dan pulpennya ya, sehingga bisa mencatat materi ini dengan baik dan memahaminya. Oke, sudah? Oke, kita mulai ya. Oke, pada pertemuan kali ini teman-teman semuanya kita akan belajar tentang adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Di sini teman-teman bisa lihat yaitu kata keterangan pengulangan. Nah, ini ada kaitannya dengan simple present tense ya. Nanti kita akan bahas. Oke, nah di sini ada macam-macam kata keterangan ya, keterangan pengulangan. Nah, mungkin ini teman-teman nggak asing ya. This is not strange for you. Ini nggak asing, sering dengar lah ya. Oke, apa saja itu? Teman-teman bisa lihat di slide ini. Always, the first is always, often, usually, seldom, never, hardly, and sometimes. Ya. Nah, itu semua adalah adverb of frequency. Oke ya, untuk artinya teman-teman bisa lihat juga di situ ya. Always, selalu, often, sering, dan seterusnya. Nah, kata keterangan ini, ya keterangan pengulangan ini bisa teman-teman gunakan untuk di dalam kalimat simple present tense. Ya, jadi simple present tense yang kemarin kita pelajari seperti I get up in the morning. Nah, teman-teman bisa ditambahi I always get up in the morning at. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan di simple present tense ya. Nah, ini adverb of frequency. Oke. Next. Oke. The expressions to ask and to talk about habits and routines. Oke ya. Ini kita akan membahas ungkapan untuk menanyakan ya, menanyakan dan membicarakan terkait dengan habits. Habits itu kebiasaan ya. And routines. Routines itu rutinitas. Bagaimana cara menanyakannya di dalam bahasa Inggris? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. To ask about habits and routines, you can say, oke ya, untuk menanyakan kebiasaan dan rutinitas, kita bisa gunakan expression atau ungkapan yang ada di sini ya. Contohnya seperti the first is, do you ever do yoga? Ya, do you ever do yoga? Nah, ini sebuah kalimat tanya yang teman-teman bisa gunakan untuk menanyakan apa? Kebiasaan atau rutinitas. Atau seperti misal bisa diganti dengan kalimat lain. Do you ever do apa gitu ya. Do you ever go swimming? Do you ever eat pizza? Nah, seperti itu. Apa saja. Nah, ini menanyakan kebiasaan atau rutinitas. Pernah nggak kira-kira gitu kan? Kamu pernah makan pizza? Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Teman-teman juga bisa gunakan what do you do ya. What do you do to keep fit? What do you do to keep fit? Apa yang kamu lakukan untuk menjaga kebugaran? Nah, itu. Jadi kita mau menanyakan terkait dengan kebiasaan atau rutinitas ya. Atau bisa juga yang di bawahnya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan what do you usually do? Oke, apa yang biasanya ya. What apa do you yang kamu usually biasanya do lakukan ya. Jadi what do you usually do after school? Nah, misal I usually take nap. Saya biasanya istirahat siang, tidur siang. Nah, seperti itu setelah sekolah. Nah, itu digunakan untuk menanyakan aktivitas kebiasaan atau rutinitas ya. Nah,
Kalau memang yang ditanyakannya lain ya tinggal diganti kalimatnya setelahnya. Misal what do you usually do after praying maghrib, dan seterusnya ya. Oke, next. Nah, for this slide you can tell habits and routines using these expressions. Nah, kalau tadi menanyakan ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara meresponnya atau menjawabnya? Nah, ketika kita ditanya, contoh tadi ya. Nah, kita bisa jawab pakai always. Nah, pakai tadi adverb of frequency tadi ya. Nah, bisa I always go for works after school. Nah, tadi kan tanya, what do you usually do after school? Nah, saya bilang, kita jawab, I always go for walks after school. Go for walks itu artinya jalan-jalan ya. Saya selalu always. Nah, di sini always itu artinya selalu. Atau teman-teman bisa juga usually biasanya ya. Usually or often or sometimes or seldom or never. Ya, jadi tergantung teman-teman kebiasaan itu sering nggak. Nah, kalau sering ya berarti selalu, misal always ya. Jadi eh, tujuan atau kegunaan dari adverb of frequency ini untuk menyatakan seberapa sering teman-teman melakukan aktivitas atau rutinitas ya. Oke, next. Oke, nah kalau tadi kita membahas tentang adverb of frequency, nah sekarang kita membahas tentang keterangan waktu ya. Nah, kalau tadi seberapa sering, sekarang keterangan waktunya. Oke, apa saja itu? Nah, ini juga it's not strange for you. Ini nggak asing juga buat teman-teman ya, buat kita semua. First, every day. Every day artinya apa? Setiap hari. Apalagi every week, setiap minggu. Every year, setiap tahun. Nah, ini kan berarti kebiasaan yang dilakukan ya. Oke, ada lagi juga twice. Twice itu 2 kali. Ada lagi every month, setiap bulan. Nah, ini adalah kata keterangan waktu. Ini juga bisa teman-teman pakai, gunakan di dalam simple present tense. Kalimat-kalimat tadi ya, seperti yang tadi itu. Oke, apa saja contohnya? Nah, di sini biar lebih jelas. To ask the frequency of someone's activity, you can say. Nah, kalau tadi kan seberapa sering ya kita mengungkapkan seberapa sering kita melakukan aktivitas. I always, I usually, I seldom. Nah, sekarang bagaimana cara menanyakannya? Ya, menanyakan seberapa sering teman kita atau siapapun seberapa sering melakukan sebuah aktivitas itu. Nah, kita bisa gunakan kata-kata pertanyaannya how often. Jelas ya? How often. How often itu artinya apa? Seberapa sering. Contoh, how often do you read Al-Quran? Contoh semisal, kita jawabnya I always. Nah, gitu. Seberapa sering sih kamu baca Al-Quran? I always read Al-Quran every day. Nah, seperti itu juga bisa ya. Jadi, how often ini digunakan untuk menanyakan seberapa sering ya. How often do you play badminton dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau untuk mengungkapkannya? Nah, mengungkapkan kebiasaan kita atau rutinitas kita ya. Nah, bisa juga di sini dijawab I read Al-Quran every day. Nah, atau bisa ditambahi tadi apa? Adverb of frequency yang tadi. I always. Nah, gitu. Saya selalu. I always read Al-Quran every day. Saya selalu membaca Al-Quran setiap hari. Nah, jadi perlu dipahami ya ungkapan-ungkapan ini gimana, yang ungkapan untuk menanyakan rutinitas, untuk menanyakan apalagi seberapa sering. Ya, di sini seberapa sering, how often dan seterusnya ya. Oke, jelas ya. Nah, next. Oke, jadi tadi sudah, berarti tadi itu yang kita bahas ada kata keterangan adverb of frequency, keterangan seberapa sering, ada juga adverb of time, keterangan waktu. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang play. Nah, tadi kan ada contohnya tuh ya, play, do, sama apa lagi tuh, go ya. Nah, teman-teman perlu bedakan di sini keterangannya play. Play itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk olahraga atau permainan yang kompetitif di mana kita melawan orang lain. Contoh, penggunaan play itu pada olahraga semacam tenis, bulu tangkis, catur, atau sepak bola. Contoh,
Misal ada teman kita tanya, what do you usually do after school? I usually play gitu ya. Saya biasanya play football after school. Saya biasanya bermain sepak bola setelah sekolah. Nah, jadi sepak bola, football itu kan termasuk olahraga yang kompetitif ya. Jadi pakainya play, bukan do football, tapi play, bermain football. Atau play badminton or play chess ya, bermain catur, play tennis. Nah, seperti itu. Itu kata play ya. Sekarang do. Nah, do digunakan untuk olahraga atau aktivitas yang bersifat rekreasi. Ya, contoh misal I do aerobics atau juga bisa dilakukan secara sendiri. Contoh, I usually do gym every day. I usually do gym every day. Saya biasanya melakukan gym, ya, nge-gym setiap hari semisal. Nah, itu kan berarti rutinitas. Nah, rutinitas yang teman-teman lakukan setiap harinya nge-gym semisal. Nah, gym itu nggak boleh teman-teman pakainya play gym, tapi do gym. Kenapa, Mister? Karena tadi, nah di situ bisa jelas, itu bukan olahraga yang kompetitif, melainkan olahraga yang buat hiburan, rekreasi, dan juga bisa dilakukan secara sendiri. Oke, jelas ya. Nah, for the last is go. Go biasanya digunakan untuk aktivitas yang berakhiran dengan ing. Nah, ini seperti contoh go fishing, go swimming, and go camping. Contoh, I seldom go swimming because nowadays is coronavirus days. Oke, seperti itu contohnya semisal ya. Saya jarang pergi berenang karena akhir-akhir ini ya beritanya atau kabarnya tentang virus corona. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan play, do sama go. Oke? Is it clear enough? Oke, I think you can understand about the lesson well. Oke ya, jadi kesimpulannya teman-teman, pelajaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya apa saja tadi? Yang pertama adverb of frequency, ya apa aja isinya ya tadi? Usually, often, seldom. Nah itu kan kata keterangan seberapa sering. Nah terus yang tadi kita bahas juga adverb of time, keterangan waktu. Dan sekarang perbedaan do, perbedaan play, do, and go. Ya, jadi seperti itu. Nah teman-teman perlu dipahami lagi ya tadi. Kalau masih ada yang masih bingung, bisa diulang lagi videonya. Nah tadi ada pembahasan bagaimana cara menanyakan ini, bagaimana cara menjawab ini, bagaimana cara menanyakan rutinitas. Tadi ada kan sudah dibahas. Okay. So I think that's enough for today. So after this you will have some assignment in the e-learning. Okay, so you can try to do best ya. Oke, ya jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Okay, so never give up, keep it up, and you can do your best. Okay, thank you so much. So before we close our meeting today, let's pray by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, the last say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.